Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Dwi Apriantoro dengan NIM 2401578. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Anissa dengan NIM 2401529. Perkenalkan, saya Giska Atang Ramadhani dengan NIM 240152112. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan prototipe aplikasi Kasir Studio GDA. Di sini yang pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu aplikasi Kasir Studio GDA. Aplikasi Kasir Studio GDA merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengelola transaksi keuangan di sebuah studio fotografi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat transaksi secara cepat dan akurat, sekaligus menyediakan laporan keuangan secara real-time, serta menyimpan backup data laporan keuangan yang dapat diakses dengan mensortir tahun, bulan, dan tanggal transaksi yang akan di-cross-check. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur pendukung, yaitu fitur presensi karyawan, sehingga akan mempermudah dan memberikan fleksibilitas pada pengguna untuk mengelola data-data yang dibutuhkan oleh studio. Oke, pada fitur login ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dan memiliki akses yang sah dapat masuk ke dalam aplikasi, sehingga berguna untuk melindungi data sensitif seperti informasi transaksi dan data pelanggan dari akses yang tidak sah. Pada fitur login, pertama-tama pengguna baru akan melakukan sign up, yaitu memasukkan username dan password yang diinginkan. Lalu setelah proses sign up berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke proses sign in, yaitu memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Jika proses sign in berhasil, pengguna akan mendapatkan pop-up notifikasi berupa selamat datang pengguna. Berikut merupakan tampilan home kami. Terdapat opsi presensi, sistem kasir, laporan keuangan, dan kembali ke login. Untuk presensi ini memungkinkan pencatatan waktu kehadiran pengguna seperti staf atau pegawai, sehingga mempermudah pengelolaan jam kerja dan membantu pemilik studio dalam memantau aktivitas staf, termasuk kapan mereka memulai dan menyelesaikan tugas. Di bagian halaman presensi ini, karyawan-karyawan dari studio tersebut dapat memasukkan nama, lalu melakukan absensi. Jika proses presensi berhasil, maka akan muncul pop-up notifikasi berupa absensi berhasil untuk Amel pada tanggal dan jam presensi Amel. Selanjutnya ada sistem kasir. Nah, pada sistem ini mencatat layanan dan mengakumulasi penghitungan dalam proses transaksi, seperti menghitung jumlah uang kembalian hingga data pemasukan yang akan diakumulasi ke laporan keuangan. Nah, di bagian halaman transaksi ini, pengguna dapat memasukkan nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan juga memilih paket yang akan dipilih oleh pelanggan. Lalu akan muncul list paket yang dipilih dan juga harga paket tersebut. Lalu pengguna aplikasi ini akan dapat memasukkan berapa nominal uang yang dibayarkan oleh pelanggan untuk membayar proses transaksi tersebut. Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, maka akan muncul pop-up notifikasi berupa struk yang berhasil dihasilkan oleh proses transaksi tersebut. Kemudian struk ini dapat disimpan berupa notepad atau txt text yang dapat dicetak dan juga dikumpulkan menjadi satu folder struk. Untuk selanjutnya ada laporan keuangan. Di sini menghasilkan laporan keuangan studio foto dengan berbasis data harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Jadi pengguna aplikasi ini dapat memetakan data-data dari proses transaksi yang telah dilakukan berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal yang diinginkan. Contohnya di sini saya akan memilih tanggal 9 bulan 1 tahun 2025 di proses harian. Jadi seperti ini. Akan muncul
berapa pendapatan dari studio foto tersebut di tanggal tersebut. Dan fitur terakhir ada kembali ke login. Pada fitur ini, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Selanjutnya, ini merupakan kode program kami. Di sini kami mengimportkan modul TK Inter. Selanjutnya, di sini merupakan kode program kami. Di sini kami mengimport. Selanjutnya, ini merupakan kode program kami. Di sini kami mengimportkan modul TK Inter untuk membuat tampilan dari aplikasi tersebut, modul JSON untuk menyimpan data aplikasi tersebut, dan modul OS untuk menampilkan list di laporan keuangan. Di sini yang pertama ada kode untuk membuat bagian sync in dan sync up. Yaitu fungsi simpan pengguna, fungsi mengecek pengguna, fungsi sync in, fungsi sync up, hingga kode program untuk membuat aplikasi. Jika proses sync up telah berhasil, maka aplikasi akan otomatis terarahkan ke halaman sync in. Selanjutnya ada fungsi kode program untuk presensi. Jadi di sini ada pemanggilan kode program untuk buka presensi, kemudian ada kode program untuk menyimpan absensi. Dengan menginput nama tadi, maka kode program akan disimpan ke file JSON. Nah, jika absensinya sudah berhasil, nanti akan muncul message box yang berisi absensi berhasil dan disertai nama karyawan dan waktu absen. Selanjutnya di sini merupakan kode program untuk membuat halaman transaksi. Di sini merupakan fungsi membuka transaksi, yaitu apabila setelah di halaman home kita akan mengeklik button transaksi, maka akan terbuka halaman transaksi baru. Di sini merupakan kode JSON untuk menyimpan data transaksi di JSON yang kedepannya data tersebut dapat kita akses apabila dibutuhkan. Di sini terdapat kode program untuk menambahkan transaksi baru, kode program untuk menyimpan data transaksi kembali ke file JSON, dan juga di sini terdapat kode program untuk menampilkan daftar menu yang tersedia di aplikasi kami di studio foto tersebut. Dan di sini terdapat kode program untuk menampilkan daftar menu paket foto yang disediakan oleh studio foto tersebut. Akan tetapi di aplikasi kami ini masih bersifat manual, sehingga paket foto yang disediakan oleh studio foto tersebut harus kita masukkan ke dalam kode program. Belum bisa kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut secara langsung. Lalu di sini terdapat kode program untuk memilih paket, untuk menghitung total pembayaran, dan juga untuk mencetak struk. Jadi, setelah kode program ini dijalankan dan proses transaksi setelah selesai dilakukan, struk akan muncul sesuai format yang telah kita buat pada program ini, kode program ini. Di sini merupakan kode program daftar paket yang berguna di dalam halaman tersebut untuk memilih paket foto yang akan dipilih oleh pengguna dan dipilih oleh customer. Boleh putar hasil aku jelas, Ki? Di sini merupakan kode program untuk mengatur tampilan di halaman transaksi tersebut, mulai dari membuat
button kembali ke home, membuat list nama pelanggan, nomor telepon, hingga membuat button memproses pembayaran. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuka laporan keuangan. Jadi saat kita menekan tombol laporan keuangan akan muncul tentang laporan keuangan dari studio foto kami. Di sini ada fungsi untuk menyimpan laporan transaksi yang telah dilakukan ke file JSON. Nah, pada kode ini laporan keuangan dibedakan dari harian, bulanan, tahunan. Jadi lebih efisien. Ini kode program untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal. Kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan transaksi. Jadi pada halaman laporan keuangan akan menampilkan dari periode bulanan ini, tahunan, bahkan dari tanggal. Selanjutnya ada fungsi untuk kembali ke beranda home tadi yang di awal. Jadi kalau yang ini kode program untuk mengatur tampilan aplikasi laporan keuangan dari button kembali ke beranda, terus untuk tulis semua transaksi ini untuk fontnya, ukuran font, warna, total pendapatan, daftar transaksi, tombol untuk memilih laporan keuangan berdasarkan harian, bulanan, tahunan, atau semua. Oke, selanjutnya ini merupakan kode program untuk membuat jendela utama login. Dan yang ini kode untuk membuat frame untuk login. Dan yang bagian ini merupakan kode untuk membuat frame untuk bagian registrasi. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjabarkan progres kami dalam proses pembuatan prototipe aplikasi ini. Pada progres pertama, kami telah berhasil menentukan ide aplikasi yang akan kami buat prototipenya, mulai dari tujuan dibuatnya aplikasi tersebut, hingga menentukan fitur apa saja yang akan kami sediakan di dalam aplikasi tersebut. Sedangkan untuk kode program, pada progres pertama kami telah membuat kode program dasar proses transaksi yang keluarnya masih berupa kode Python, lalu kita kombinasikan dengan modul Tekter untuk menambah tampilan dari halaman transaksi tersebut. Pada progres kedua, kami menambahkan modul JSON untuk menyimpan data transaksi di setiap harinya dengan format transaksi underscore, tahun underscore, bulan underscore, tanggal, dan juga menambah kode program untuk mengatur warna pada tampilan aplikasi dengan menggunakan fungsi modul Tekter. Pada progres ketiga, kami menambah halaman baru pada aplikasi ini, yaitu halaman sign up, sign in, halaman menu aplikasi, halaman presensi, dan juga laporan keuangan. Setelah proses sign up berhasil, aplikasi akan langsung berganti ke halaman menu aplikasi. Pengguna dapat memilih opsi yang sesuai dengan apa yang akan dijalankan, presensi, proses transaksi, ataupun cross-check data keuangan studio. Progres kami ini masih memiliki beberapa kendala di kode program yang perlu kami perbaiki setelahnya. Kode program untuk menghitung data keuangan juga belum kami buat untuk ditambahkan ke halaman laporan keuangan, serta masih ada beberapa langkah yang harus kami kerjakan lagi untuk menyempurnakan pembuatan aplikasi ini. Pada progres keempat, kami telah berhasil memecahkan permasalahan yang ada pada progres sebelumnya. Kami juga menambah halaman laporan keuangan di halaman ini. Pengguna dapat mengakses laporan keuangan setiap minggu, bulan, ataupun tahun. Pengguna dapat melihat nama customer, jumlah pemasukan, tanggal, dan waktu pada tampilan laporan keuangan di halaman ini. Pada
Dan pada progres kelima kami melakukan finishing pada proses pembuatan prototipe aplikasi, memulai dari membenahi aplikasi yang dirasa kurang maksimal dan efisien hingga meng-cross-check kembali kinerja aplikasi apakah masih terdapat error pada kode program atau semuanya sudah berjalan dengan baik.